Assalamualaikum pemirsa Taman Tropis Indonesia. Semoga pemirsa Taman Tropis Indonesia dan keluarga dalam keadaan sehat semuanya. Pada pertemuan kali ini pemirsa, saya akan memberikan tutorial ya, bagaimana caranya merawat bougainville yang dikatakan kurang terurus ini pemirsa ya. Padahal bougainville ini termasuk jenis yang bagus pemirsa ini ya. Merah cabai pemirsa, lokal. Kemudian ada ID Singapura nih ya, ID Singapura. ID Singapura warnanya ID Singapura warna ungu ini pemirsa. Sayang sekali pemirsa ya. Dan ada ID yang lainnya. Dan di sini saya melihat ada lebih dari 5 pot ini pemirsa. Dan bagaimana cara memperbaikinya pemirsa? Mari kita ikuti tutorialnya. Ya pemirsa, langkah pertama kita cek media tanamnya ya. Kemudian kita buang sampah-sampahnya ya. Dan saya lihat ini media tanamnya masih bagus pemirsa, masih subur sekali ya. Oke, dan kita gemburkan pemirsa. Dan cara mengemburkannya pemirsa adalah kita ketok ya, potnya agar tidak terjadi kerusakan pada akar ya. Ini dia cara yang pertama. Ini pada pot yang pertama. Setelah kita gemburkan pemirsa, kemudian kita tambah dengan tanah pemirsa ya, dengan tanah subur pemirsa. Ya. Ya, kita tambahkan pemirsa. Ya, ini adalah tanah subur pemirsa. Tanah dari hasil pembakaran kayu atau pembakaran dedaunan yang sudah bercampur ya. Ya. Ini dia, ditambahkan tanah hitam pemirsa ya, yang dicampur dengan pasir pemirsa ya. Nah, pasirnya sekitar 15% pemirsa. Karena di daerah kami memang tanahnya berpasir pemirsa, sehingga tidak memerlukan pasir lagi dari tempat lain pemirsa. Kemudian langkah yang selanjutnya pemirsa, kita lakukan pemangkasan ya. Nah, pemangkasan ranting ya. Ini dia. Ya, kita pangkas ranting-rantingnya. Tujuannya apa pemirsa? Tujuannya agar tumbuh tunas-tunas ranting yang baru pemirsa ya. Ya. Seperti inilah keadaannya pemirsa ya. Ini adalah meremajakan kembali bougainville yang kurang terawat tadi ya. Langkah yang selanjutnya adalah kita berikan pupuk NPK pemirsa, dengan kita taburkan di sekeliling pot ya. Kurang lebih 1 sendok pemirsa. Kita taburkan saja pemirsa ya, di sekeliling pot ya. Nah, karena ini tanahnya adalah tanah yang masih lembab ya, maka biarkan saja ya. Atau ya, ketika kita siram besok, maka biarkan saja air siraman yang akan melarutkan NPK ini. Seperti inilah pemirsa ya, cara menyuburkan kembali bougainville yang kurang terurus ya. Nanti insya Allah 20 hari kemudian maka akan tumbuh tunas-tunas yang baru ya. Setelah daunnya tua, nanti kita lakukan proses pembungaan. Kemudian di pot yang kedua pemirsa, langkahnya pun sama pemirsa ya. Kita cek media tanamnya ya. Kemudian kita ketok-ketok pemirsa ya. Boleh ya, kita asalkan jangan usahakan jangan melukai akar pemirsa ya. Nah, ini adalah proses penggemburan. Dan kita lihat tanahnya masih sangat bagus pemirsa, dan hanya perlu kita tambahi saja sedikit ya. Kemudian pemirsa, kita lakukan pemangkasan pemirsa ya. Nah, ini agar nanti tumbuh tunas-tunas yang baru di sini, agar bougainville ini menjadi tumbuh tunas ya, tumbuh anak ranting, tumbuh cucu ranting, sehingga bougainville ini menjadi subur pemirsa. Inilah prosesnya pemirsa.
Kemudian langkah yang selanjutnya kita pupuk pemirsa ya, dengan secukupnya ya, untuk menumbuhkan ranting dan anak ranting. Kemudian pot yang ketiga pemirsa ya, ini dia hanya berbunga di ujung ranting pemirsa ya, hanya berbunga di ujung-ujung ranting ya. Kemudian ada kekosongan di sini ya, karena ranting ini menjulur ya, tidak ada daun-daun, ranting-ranting yang lain di sini ya. Karena dulunya kita tidak pangkas pemirsa ya, sehingga ranting ini hanya menjulur ya, kemudian hanya berbunga di ujung ranting ya. Kemudian ini adalah pot yang masih sangat kekurangan media pemirsa ya. Inilah akibatnya ya, kenapa bougainville ini menjadi kurang subur ya, karena kekurangan media tanam ya. Dan kita lihat masih subur juga pemirsa ya, ini dia kandungan pasirnya pun bagus ya. Oke pemirsa, kita tambahkan lagi ya, ketika pemirsa memiliki pot bougainville yang seperti ini wajib kita tambah media ya. Dalam praktek yang ketiga ini pemirsa, kita pukul saja potnya ya, sehingga tidak melukai akar ya. Dia gembur tapi tidak melukai akar ya. Ya. Kemudian kita tambahkan medianya ya, media tanah ya. Ingat pemirsa ya, tanah hitam bercampur dengan pasir ya. Pasirnya adalah ya, fungsi pasir di sini adalah agar ketika kita menyiram pot ini, air dapat menyerap dengan cepat ya. Fungsi pasirnya seperti itu. Karena ketika bougainville tidak ada unsur pasirnya, maka ya hanya tanah saja, maka ia akan padat pemirsa ya. Ketika sudah padat ya, maka penyerapan air kurang maksimal ya, sehingga tanah cenderung menjadi keras ya. Dan tipe bougainville ini adalah tipe tanaman yang hanya menyukai kelembaban pemirsa. Oke, ketika kita sudah tambah, kita berikan pupuknya pemirsa, NPK 16 16 16 ya, kita taburkan pemirsa ya. Dan kenapa kita taburkan pemirsa? Karena bisa disebabkan ya banyaknya curah hujan ya, sehingga pupuk NPK hanya ditaburkan saja. Berbeda dengan pemupukan di musim kemarau pemirsa. Pemupukan di musim kemarau bisa kita lakukan dengan melarutkan pupuk ya. Dan di daerah saya sekarang sedang musim hujan, maka seperti inilah pemupukannya. Kemudian kita pangkas lagi pemirsa ya. Ya. Nah, pemangkasannya di sini pemirsa. Nah, sehingga di sini nanti tumbuh tunas-tunas ranting yang baru. Ya. Ya. Kita desain bougainville ini bulat pemirsa ya, sehingga ketika nanti berbunga ya, dia menjadi satu kesatuan ya, tidak ada ranting yang menjulur. Dan ketika ada ranting yang menjulur seperti ini pemirsa, pangkas saja di sini pemirsa ya. Insya Allah nanti akan tumbuh tunas baru di sini dan berbentuk bulat ya, insya Allah. Dan pada pot yang keempat ini pemirsa ya, sama ya, sama problemnya ya. Tanahnya masih jos pemirsa, tanahnya masih subur ya, namun pertumbuhan ranting, daun dan bunganya masih kurang maksimal ya. Caranya persis seperti yang pot yang pertama, kedua, yang ketiga ini dan yang ketiga, dan ini adalah pot yang keempat. Kita lihat pemirsa, ketika kita ketok ya, kita ketok potnya ya, maka tanahnya otomatis akan menggembur dengan sendirinya ya.
Dan hal seperti ini akan mempermudah penyerapan air pemirsa. Ya. Ya pemirsa ya. Kita lakukan penambahan pemirsa ya. Apabila kita menanam bougainville pemirsa ya, dalam 1 tahun tidak kita perhatikan media tanamnya atau tidak kita tambah ya, maka otomatis akan menyusut pemirsa ya, akan menyusut karena faktor dari seringnya penyiraman atau seringnya hujan, maka tanah itu akan menyusut dan mengeras ya. Dan ini adalah ya, yang kita lakukan ini adalah perawatan pemirsa ya, adalah proses perawatannya. Nah di sini berbeda pemirsa, di ID Singapura ini ya, saya lihat desainnya sudah baik pemirsa ya. Ini sedang proses berbunga ya. Jadi bougainville ini tidak perlu pemotongan pemirsa ya. Sayang ya, sayang sekali apabila dipotong karena sedang berbunga. Dan saya lihat percabangannya pun sudah bagus ya. Apabila mau memotong pemirsa, nanti setelah selesai berbunga saja ya, maka kita potong di sini, tidak mengapa. Nah di sini pemirsa ya. Dan pada bougainville seperti ini pemirsa, tidak mengapa apabila dipupuk pemirsa ya, tapi dipupuk dengan dosis yang rendah pemirsa ya, karena sedang berbunga ya, dipupuk dengan dosis yang rendah saja. Nah, karena kalau bougainville sedang proses berbunga seperti ini, dipupuk dengan pupuk yang dosisnya tidak terukur, maka bisa terjadi kerontokan pada bunga ya. Nah seperti ini aja. Ini dia, kemudian pot yang selanjutnya pemirsa, ini dia. Di pot yang selanjutnya pun perlakuannya sama pemirsa ya, dengan pot yang pertama, kedua, ketiga dan keempatnya. Yang berbeda hanyalah nanti adalah proses pemotongannya pemirsa ya. Nah seperti ini ya, kita proses pemotongannya saja yang berbeda. Demikian pemirsa tutorial kita hari ini pemirsa ya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa dan keluarga ya. Apabila tayangan ini bermanfaat pemirsa, silahkan di subscribe, di like dan dikomentari pemirsa ya. Jangan lupa pemirsa di klik ya tombol loncengnya agar pemirsa mengetahui ya, menerima pesan dari notifikasi kami ya, dari Taman Tropis Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.